Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan dengan judul Dari Semula Adalah Saksi Mata. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Lukas pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jalan di tengah-tengah rawa-rawa yang menghubungkan Lindisfarne atau Pulau Kudus dengan pantai Inggris yang paling jauh di sebelah timur laut. Dari sinilah lebih 1300 tahun lalu datang seorang Kristen lalu menobatkan Northumbria. Pada mulanya tidak langsung berjalan lancar. Raja Oswald meminta seorang penginjil ke Iona, suatu pusat penginjilan di pantai barat Skotlandia. Corman memperhatikan bahwa penduduknya belum beradab, keras kepala dan kejam. Ia menyerah. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 635 Tarik Masehi, datanglah Aidan dari Iona. Ia berpusat di Lindisfarne. Ia berkhotbah dengan tidak merasa capek dan berhasil menobatkan banyak orang kafir. Menurut beberapa catatan, ialah yang mengajarkan hari Sabat hari yang ketujuh. Sebelum satu abad berakhir dari pulau itu, sudah dikeluarkan Injil Lindisfarne, dan sekarang ini terdapat di museum di Inggris. Hiasan indah halaman-halaman buku tersebut menggambarkan kebudayaan Celtic yang sudah tinggi. Akan tetapi, lebih 600 tahun sebelumnya, Lukas sudah mempersatukan riwayat hidup Yesus secara beruntun. Itu dilakukannya bukanlah selaku seorang yang memperbanyak, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tekun beribadat di Pulau Kudus tersebut. Tetapi Lukas harus mengadakan penyelidikan segala naskah yang ada, lalu menyusun kisah Yesus itu sesuai dengan tujuan penginjilannya. Buku Lukas adalah hasil usaha yang khusus. Didasarkannya iman kita pada sejarah, misalnya dengan menyebutkan nama-nama raja dan gubernur. Ia menemukan, lalu menuliskan kisah-kisah tentang Yesus yang tidak disebutkan orang-orang lain. Ia mengasihi manusia. Keahliannya selaku dokter menimbulkan kesadaran di dalam dirinya dari hal betapa lemahnya tubuh manusia dan betapa mudahnya diserang penyakit. Diceritakannya tentang orang-orang miskin dan bagaimana Yesus menolong mereka itu. Disingkirkannya sikap-sikap diskriminasi yang menjadi penghalang hubungan di antara golongan dan menimbulkan rasa kebencian di antara golongan itu. Akan tetapi, lebih menyukai bukunya karena cerita kelahiran Yesus. Hanya dialah yang menyebutkan mengenai Sakaria di dalam bait suci dan istrinya Elisabeth. Dituliskannya dari gembala dan kandang binatang. Ia menemukan tentang kunjungan Simeon dan Hana kepada bayi Yesus. Dituliskannya nyanyian-nyanyian utama dan mazmur tahun-tahun pertama Yesus. Saudara, Lukas bukanlah saksi mata, melainkan saksi hati. Dikasihinya Tuhannya, dan ia dapat menceritakan tentang Dia. Apabila orang menyerahkan hatinya kepada Kristus, maka ia akan menyaksikan kebaikannya. Saksi hati seperti Lukas ini tahu bagaimana timbulnya pengharapan dan sukacita. Hati orang yang menerima rahmat Allah mengalir dengan cinta kepada Allah. Hidup mereka untuk siapa Kristus telah mati.
Dikutip dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 667. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami hari ini. Kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupkan kebenaran yang sudah kami peroleh. Kami boleh menjadi saksi hati seperti halnya Lukas, menceritakan betapa besar kebaikan Tuhan bagi kehidupan manusia. Kami memohon perlindungan Tuhan sepanjang istirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.